Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dimanapun kita berada saat ini, kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Walaupun kita mengalami pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi saya percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu harus sesuai dengan waktu yang kita harapkan atau doakan. Namun, mungkin itu bagi manusia terkadang itu terlambat, tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Maka dari itu, terlambat bukan berarti tidak tepat. Hari ini kita mau sama-sama belajar, diingatkan kembali oleh peristiwa di mana Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Tentunya saya tidak akan membaca keseluruhan perikop ini, tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara pribadi di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita bisa pelajari melalui peristiwa ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang unik. Pada saat Maria dan Marta memberikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus berkata di ayatnya yang keempat, dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan juga, namun setelah didengar oleh Yesus kabar tentang Lazarus sakit itu, bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Firman Tuhan katakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada pada saat itu. Padahal yang kita tahu bahwa Yesus sudah mendengar bahwa Lazarus sakit. Dan seperti yang kita tahu pada akhirnya Lazarus mati dan Yesus baru datang setelah 4 hari kematian Lazarus. Ketika Yesus datang, Maria dan Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Lalu di akhir cerita ini kita tahu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa Tuhan mempunyai cara yang unik untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita. Mungkin saat ini jika doa kita atau keinginan kita belum dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan dan doakan, dan mungkin bagi kita itu sudah terlambat seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Mereka katakan, Tuhan, coba saja kalau Tuhan ada di sini pada waktu Lazarus sakit. Pasti dia tidak akan mati. Pasti Lazarus bisa sembuh, Tuhan. Mungkin kita juga berkata seperti itu kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan yang mungkin kita rasa tidak ada jalan terbuka untuk pergumulan kita, kita mengatakan, Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, coba saja kalau Tuhan memberikan pertolongan pada saya pada waktu itu, pasti semuanya tidak akan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan waktu yang kita harapkan, berarti Tuhan mempunyai rencana yang indah dan ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang akan dinyatakan atas setiap hidup kita, yang mungkin itu jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan harapkan. Seperti dalam peristiwa Lazarus ini Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan saja ketika kalau Yesus datang pada waktu Lazarus sakit, benar memang Yesus akan membuat mukjizat, yaitu orang sakit disembuhkan. Namun itu merupakan mukjizat yang biasa dilakukan oleh Yesus, di mana ada orang sakit lalu disembuhkan. Tetapi yang uniknya adalah ketika Yesus sengaja menunda kedatangannya. Padahal saat ia mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Dan tentunya pada saat itu Lazarus juga memerlukan pertolongan. Dia butuh disembuhkan dari sakit penyakitnya. Namun firman Tuhan katakan Yesus sengaja menunda kedatangannya. Justru ketika kedatangan Yesus tertunda itu, Yesus melakukan perkara atau mukjizat yang lebih besar lagi, yaitu membangkitkan orang mati. Dan dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa nama Tuhan semakin dipermuliakan karena orang-orang akan justru melihat bahwa perbuatan Tuhan itu heran dan ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu Tuhan bekerja dengan caranya yang unik.
kita dapat melihat bahwa Tuhan itu dapat bekerja lebih dari apa yang kita doakan dan harapkan. Jadi yang kedua, kita juga belajar bahwa tetap berharap dan beriman kepada Tuhan sekalipun kita belum melihat jawaban dari apa yang kita doakan. Seperti yang Yesus katakan di ayatnya yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bila saat ini kita sedang menggumulkan sesuatu hal dan jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti beriman kepada Tuhan. Karena siapa tahu bahwa satu langkah lagi kita ada di ujung penantian kita. Dan jika itu jawaban doa dari Tuhan, kita akan tentunya mendapatkan kelegaan, kita akan tentunya mendapatkan sukacita yang besar. Dan rasanya waktu di mana kita menunggu-nunggu jawaban doa dari Tuhan, itu tergantikan dengan rasa syukur kita yang begitu besar. Karena kita melihat apa? Di ujung perjalanan pergumulan hidup kita melihat bahwa ada karya Tuhan yang sempurna, yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu sebuah rasa syukur yang tidak tergantikan oleh apapun, Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat kita terkagum oleh perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dan hal inilah yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi sekalipun pada nantinya kita akan ada di masa-masa di mana kita harus bergumul kembali, mungkin pergumulan kita itu berbeda, tetapi kita tetap memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan. Karena apa? Kita telah mengalami Tuhan, kita telah melihat bahwa karya Tuhan yang sempurna itu telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita di masa lampau. Dan di masa sekarang, di masa yang akan datang, itulah yang menjadi kekuatan kita, pengharapan kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan demi pergumulan, itu bukan karena suatu kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya bahwa di balik pergumulan yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang indah, ada karya Tuhan yang sempurna yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi melalui pergumulan yang kita alami itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi penguatan buat saudara seiman kita, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu bisa menjadi kesaksian yang hidup, di mana kita bisa melihat bahwa ada karya Tuhan yang sempurna yang dinyatakan atas setiap kehidupan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita terus berharap dan beriman kepada Tuhan.